Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perubahan wujud benda menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 3, halaman 2, ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Buka buku tema 3, halaman 3 sampai halaman 4. Ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Panas api unggun. Minyak goreng. Cahaya lampu. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Yang bukan termasuk benda. Ember. Es. Balon. Suara. Radio. Hewan. Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria.
kalian pasti bisa. Yang bukan termasuk benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bentuk-bentuk benda di sekitar kita. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Benda berwarna putih. Pertama, buku tulis. Kedua, whiteboard. Ketiga, internet. Keempat, lantai keramik. Dan kelima, buku gambar. Benda berbentuk lingkaran. Pertama, jam dinding. Kedua, rautan pensil. Ketiga, tutup tempat minum. Keempat, uang logam. Dan kelima, kompas. Benda berukuran besar. Pertama, lemari. Kedua, mobil. Ketiga, gedung sekolah. Keempat, rak buku. Dan kelima, bis sekolah. Buka buku tema 3, halaman 5, ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kedua, benda mati. Kedua, bentuk. Ketiga, warna. Kedua, menempati ruang. Matematika. KD 3.7 dan 4.7. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku. Buka buku tema 3, halaman 6, ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan.
Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Penggaris. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. KM sama dengan kilometer, HM sama dengan hektometer, dam sama dengan dekameter, M sama dengan meter, DM sama dengan desimeter, CM sama dengan sentimeter, dan mm sama dengan milimeter. Buka buku tema 3, halaman 7. Ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Perhatikan satuan ukur baku, yaitu penggaris. Kita melihat angka mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 15. Setiap kamu mengukur benda-benda dimulai dari angka 0. Perhatikan benda berupa penghapus. Kita melihat warna biru dimulai dengan angka 0. Dan pada warna merah terlihat di angka 3. Berarti panjang penghapus itu berukuran 3 cm. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, KD 3.2 dan 4.2, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi, bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Buka buku tema 3, halaman 8 sampai halaman 10. Ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Triangle, tamborin, maracas, kastanyet, konga. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan.
Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ketuklah dengan kuat untuk K berlambang 5 jari dan ketuklah dengan lemah untuk L dengan lambang 1 jari dan ketuklah dengan sedang dengan M untuk lambang 2 jari. Ikutilah pola irama berikut ini. Pola pertama, ketukan pertama kuat, ketukan kedua sedang, ketukan pertama kuat, ketukan kedua sedang, ketukan pertama kuat, dan ketukan kedua sedang. Pola kedua, ketukan pertama kuat, ketukan kedua lemah, ketukan ketiga lemah, ketukan pertama kuat, ketukan kedua lemah, ketukan ketiga lemah, ketukan pertama kuat, ketukan kedua lemah, ketukan ketiga lemah. Pola ketiga, ketukan pertama kuat, ketukan kedua lemah, ketukan ketiga sedang, ketukan keempat lemah, ketukan pertama kuat, ketukan kedua lemah, ketukan ketiga sedang, ketukan keempat lemah, ketukan pertama kuat, ketukan kedua lemah, ketukan ketiga sedang, ketukan keempat lemah. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas, perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Buka buku tema 3, halaman 10, ayo berlatih. Ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Yuk kita nyanyi bersama-sama judul lagu Teka-teki ciptaan Ibu Sud. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 kiku. Tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kiku, 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 kiku. Tidak pernah berhenti, kadang kala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kiku, 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 kiku. Sebutkanlah kawanku, namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kiku, 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 kiku. Nah, bagaimana? Keren bukan? Karya cipta Ibu Sud. Teka-teki. Tetap ceria dan semangat, kalian pasti bisa. Nah, sebagai tugas, kirim lagu melalui mail voice. Boleh kirim melalui WA maupun di Google Classroom. Terima kasih. Kegiatan bersama orang tua. Berdiskusilah bersama orang tuamu. Diskusi tentang aneka benda di sekitar rumah, fungsi, dan ciri-cirinya.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.